يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى، بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi al-jami wal-karam. Oke, baik teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita kembali dipertemukan nih di pagi hari ini yang semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan semangat semua ya teman-teman. Ya dong, harus semangat dong, kan masih pagi ya. Oke teman-teman, jadi aku ucapkan nih ke teman-teman semua, selamat datang di Diklat Forstilling tahun 2020 hari pertama. Nah, teman-teman tahu gak nih apa ini Diklat Forstilling hari pertama ini? Tahu gak nih? Tahu gak? Oh nggak tahu ya? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi Diklat Forstilling hari pertama ini lanjutan nih teman-teman. Kan teman-teman beberapa waktu yang lalu ya sudah mengikuti yang namanya Pradifors 2020. Yang itu sebagai wejangan dan juga bekal buat teman-teman sekalian yang mana baru masuk di Forstilling nih, baru jadi keluarga barunya Forstilling ya. Dari teman-teman Forstilling kayak memberikan bekal ke teman-teman sekalian. Nah, di hari ini kan kemarin itu kan Pradifors ya, pra gitu. Artinya pasti ada lanjutannya dong. Nah, lanjutannya itu ya di hari ini, teman-teman. Udah pada tahu kan ya? Ngangguk dong kalau udah pada tahu. Oke, mantap. Semangat semua nih kelihatannya nih. Udah pada makan kan ya? Belum? Oke. Gak apa-apa, yang penting semangat gitu, walaupun belum makan, nanti bisa makan, oke? Ya, jadi sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya nih ya, izinkan aku dulu ya untuk membacakan SOP forum kita pada hari ini. Mungkin untuk teman-teman panitia bisa menampilkan. Oke, baik teman-teman. Mungkin SOP ini udah disebar juga nih ya di grup-grup kelompok dan juga setelah muda. Cuman nggak apa-apa, kita baca lagi ya, kita ingat lagi di sini. Jadi untuk SOP-nya coba aku bacakan satu-satu ya teman-teman.
Yang pertama, teman-teman wajib hadir tepat waktu. Alhamdulillah teman-teman udah hadir nih ya. Kemudian yang kedua, peserta wajib ikhwan wajib on cam saat sedang penyampaian materi dan juga sekarang. Dan yang akhwat wajib off cam. Tapi apabila memiliki kendala bisa disampaikan ke SPV-nya teman-teman masing-masing. Kemudian peserta wajib mute mic selama acara berlangsung, kecuali atas instruksi dari panitia ataupun pemateri. Yang keempat, peserta diharapkan aktif selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta wajib menggunakan dress code yang sudah ditentukan, yaitu ikhwan, kemeja berkera atau koko, dan kemudian yang akhwat jilbab atau gamis. Kemudian yang keenam, peserta wajib stay di depan laptop selama acara berlangsung. Yang ketujuh, peserta wajib menyimak materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, peserta wajib membuat catatan atau review terkait materi yang disampaikan. Oke, baik teman-teman, ini SOP forum kita pada hari ini ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga mentaati gitu ya SOP yang udah dibuat sama teman-teman panitia. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin sebelum kita memulai lebih dalam gitu ya caranya, alangkah baiknya kita sama-sama memulai acara ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita, Mas Azka Afisena. Kepada Mas Azka dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Baik, shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Azka ya yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya yang merdu ya teman-teman. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar kelak menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhir. Amin. Oke, baik teman-teman, mungkin kita ke acara selanjutnya. Habis ini akan ada sambutan dari Ketua Umum Forstiling, yang mana di kesempatan Pradi Force kemarin sedang ada gangguan jaringan, jadi kita dengar nih sambutan dari Ketua Umum Forstiling kita di rangkaian hari ini. Mungkin kepada Mas Muhammad Rashid Ridho, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bersilaturahmi, dan nikmat berkumpul bersama di hari ini. Kita patut panjatkan kepada Allah agar kita senantiasa mengingat-Nya, mengingat segala nikmat-Nya, serta selalu bersyukur kepadanya. Dan semoga kita bisa selalu taat pada perintah-Nya dan juga menjauhi segala larangannya. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau, atas pengorbanan beliau, hingga akhirnya Islam bisa tersebar hingga hari ini. Dan tugas kita sebagai kader dakwah adalah
untuk melanjutkan perjuangan beliau dengan mendakwahkan Islam. Salah satunya adalah di fakultas kita tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Lalu lupa juga kita doakan kedua orang tua kita, lalu juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, juga guru kita, dosen-dosen kita, ustadz-ustadz, para ulama, dan juga saudara-saudara muslim yang ada di seluruh dunia, agar selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID saat ini, dan juga selalu diberikan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali di rangkaian Diklat for Stealing. Hari ini teman-teman akan mendapatkan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kalau di rangkaian sebelumnya di Pradiforce, teman-teman sudah berkenalan dengan for stealing, dengan seputar lembaga dakwah, seputar for stealing, dan juga berkenalan dengan para pengurus dari for stealing ini sendiri. Nah, hari ini teman-teman akan mendapatkan materi yang insya Allah luar biasa, disampaikan oleh pemateri-pemateri, ustadz-ustadz yang juga insya Allah luar biasa. Yang harapannya teman-teman di sini jangan sampai tidak memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya seperti itu ya. Karena di sini teman-teman akan mendapatkan materi yang insya Allah bermanfaat, baik itu di for stealing, di kampus kedepannya, maupun di kehidupan teman-teman selanjutnya, seperti itu. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memperhatikan materi hari ini sebaik-baiknya dan juga mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri. Oke, mungkin sekian saja sambutan dari Ane. Semangat teman-teman, masih pagi, jangan sampai ngantuk ya. Kalau misalnya ngantuk, cuci muka dulu, bisa minum dulu biar semangat. Ane akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rashid Ridho ya yang sudah memberikan sambutannya. Dan juga tadi sudah disinggung oleh Mas Muhammad Rashid Ridho terkait dengan kegiatan kita hari ini, insya Allah, yang mana kita ini insya Allah bakal mendengarkan materi yang sangat bermanfaat ya, dan juga materi yang sangat bermanfaat oleh Ustadz yang juga sangat Masya Allah gitu ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuki acara selanjutnya, ini teman-teman masih semangat kan ya? Semangat ya? Wih, mantap. Oke, teman-teman, mungkin aku di sini mengingatkan ya, karena kita di sini akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman dipersiapkan nih mungkin alat tulisnya, terus pensil, pulpen, kertas dan lain-lain, agar nantinya teman-teman bisa mencatat dan juga mereview gitu ya apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa ya? Mantap kali. Aku lihat ini teman-teman semangat banget ya, masih pagi ya. Iyalah, harus semangat ya. Iya, mantap. Jadi, pada hari ini insya Allah kita bakal mendengarkan materi ini, teman-teman. Yang materinya ini terkait dengan apa kira-kira? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak ini materi apa? Nggak ada ya? Oh, diam semua. Oke, nggak apa-apa. Jadi materi hari ini insya Allah sangat luar biasa ya, yaitu terkait dengan Sakofa Islamiyah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Salahuddin Al-Fatih. Maka dari itu teman-teman harus mendengarkan dengan seksama dan juga fokus ya teman-teman, biar apa yang nanti dijelaskan oleh Ustadz Salahuddin Al-Fatih itu masuk ke diri kita semua gitu ya. Mungkin sebelum kita mendengarkan, kita sapa terlebih dahulu mungkin ya Ustadz Salahuddin Al-Fatih yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Wah, alhamdulillah. Oke, udah bisa dengar ya teman-teman suara Ustadz Salahuddin. Masya Allah sekali. Oke, mungkin sebelum kita mendengarkan langsung,
izinkan aku selaku Master of Ceremony untuk membacakan CV atau kurikulum vitae dari pemateri kita, yaitu Ustaz Salahuddin Al-Fatih. Mungkin dari panitia bisa ditampilkan. Oke, baik teman-teman, di sini ada biodata dari Ustaz Muhammad Salahuddin Al-Fatih, yang mana beliau lahir pada tanggal 7 Juni ya, tahun 1992. Dia juga sebagai dosen dan juga editor yang memiliki etos kerja yang tinggi, komunikasi yang kuat, dan kemampuan organisasi, dan sangat mudah beradaptasi. Sangat luar biasa ini Ustaz Salahuddin Al-Fatih. Insya Allah bakal mendapatkan ilmu yang banyak nih kita dari Ustaz Salahuddin Al-Fatih ini. Oke. Mungkin teman-teman udah penasaran ini ya, apa yang bakal disampaikan oleh Ustaz Salahuddin Al-Fatih. Tanpa berlama-lama lagi nih ya, mungkin kita langsung dengarkan aja nih dari penyampaian oleh Ustaz Salahuddin Al-Fatih. Kepada Ustaz Salahuddin Al-Fatih, waktu yang tepat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gak apa-apa kalau mau di-on-kan semua kamera sama mikrofonnya ya. Jadi kita coba melatih fokus dengan menikmati tidak hanya background virtual, tapi juga background suara-suara dari teman-teman. Karena saya biasanya juga ngasih kayak interaktif pertanyaan gitu. Kalau mikrofonnya mati malah nanti repot gitu ya. Diem semua. Jadi kelemahannya dari ruang-ruang virtual itu kan seperti ini. Tidak bisa terlalu interaktif. Gitu. Kalau di ruangan kan langsung bisa ditunjuk. Ayo yang kopiah hitam misalkan. Kalau gini kan mau nunjuk juga. Baca dulu, lihat dulu gitu kan. Kita nikmati, monggo di-on-kan semua kamera sama mikrofonnya. Biar fair ya. Baik. Sebelum kita mulai kita membaca basmalah tadi sudah. Kita membaca basmalah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan anugerah kemudahan dalam memahami ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan umur, dan keberkahan-keberkahan yang lain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas? Jelas. Terdengar, Ustaz. Kalau nanti ada back sound anak saya nangis atau teriak-teriak ya, tadi saya juga sambil karena mereka lagi mainan ya. Libur, maklum biasanya apinya kerja. Ini karena libur ya, mainan biasanya. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, karena tanpa hidayah dari Allah akan susah hati-hati kita tergerak untuk mengikuti majelis-majelis ilmu seperti ini. Akan susah logika-logika kita itu untuk mengeluarkan pulsa gitu ya, mengeluarkan kuota gitu. Meskipun sudah dapat bantuan ya, kalau mahasiswa kalau nggak salah 53. Nah, itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang kita peringati hari kelahirannya, yang pada hari-hari ini umat Islam diuji dengan hinaan terhadap beliau gitu ya. Kasus Charlie Hebdo, kasus pemenggalan terhadap guru yang mempertontonkan karikaturnya Rasulullah dan sebagainya. Semoga kita bisa bertemu dan meneladani sifat-sifat baik dari beliau, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan ya amin. Teman, pada materi kali ini kalau teman-teman mengikuti Instagram saya itu tadi malam saya post bahwa materi ini akan ada hubungannya dengan kejadian yang sedang terjadi di dalam konteks ini, misalkan kejadian Turki yang menyerukan boikot terhadap produk-produk Prancis misalkan, atau negara Timur Tengah, Arab, Qatar, Kuwait, Yaman gitu ya, yang menyerukan boikot karena ulah Emmanuel Macron.
Nah, thaqafah, akidah, dan syahsiah Islamiyah ini adalah topik yang sangat terintegrasi jadi satu. Jadi bukan berdiri sendiri, tetapi ketiga topik ini menjadi satu, seolah-olah kayaknya waduh bakal banyak ini materinya, waduh bakal susah. Nah, nanti coba kita elaborasi dan kita jelaskan satu persatu agar ini menjadi bagian yang utuh, tersistematis. Ya. Baik, thaqafah itu berasal dari kata saqufa, yaqifu saqfan. Kalau saya tidak salah dulu pernah belajar di pondok gitu ya. Pondok apa Ustadz? Pondok Ramadan. Ya, kita semua ini kan santri pondok. Ya, semua santri pondok. Ya, meskipun sekolah di sekolah dasar itu kan biasanya pasti ada pondok Ramadan ya, sehari 2 hari. Nah, ini santri, semuanya santri. Jangan minder gitu ya, semuanya santri. Nah, dari asal katanya, saqufa itu artinya pandai, cerdas, memahami gitu ya. Kalau secara bahasa, secara menyeluruh, thaqafah itu berarti orang yang memahami suatu ilmu gitu ya. Yang ilmunya ini, pemahamannya ini tidak hanya sebatas dia mengerti. Kan sekarang banyak misalkan ilmu ekonomi, ya ilmu hukum yang saya pelajari, saya kan dosen hukum ya. Itu kita ya sebatas tahu gitu ya. Misalkan orang mencuri sandal setelah Jumatan, hukumannya apa? Ya pasal 362 pencurian ya. Kemudian orang pakai investasi bodong misalkan, teman-teman ekonomi kayaknya paham, beberapa waktu yang lalu ada investasi bodong namanya Joska kalau nggak salah. Itu pakai apa? Ya, penggelapan, penipuan, 378. Nah, ini ilmu biasa. Berbeda dengan thaqafah Islamiyah. Apa yang membedakan? Ya, nanti akan diulas di slide berikutnya. Dari slide yang ini, kita bisa memahami bahwa dengan kita menjadi pribadi yang mempraktekkan thaqafah Islamiyah, maka kita itu akan terhindar dari yang namanya ghazul fikr. Ghazul fikr itu perang pemikiran. Misalkan, sebagai seorang muslim, teman-teman wajib yakin atau wajib tidak yakin terhadap adanya COVID? Saya tanya. COVID-19 itu kan kalau kata jering, kata telur, kata Mardigowi gitu ya. Itu kan konspirasi global. Nah, ya, ulahnya apa? Yahudi misalkan. Ya. Bagaimana pandangan teman-teman ini dari nanti kita akan mengulas secara sudut pandang keilmuan dan secara sudut pandang thaqafah. Gimana menurut teman-teman? COVID-19 ini ada betulan atau tidak? Ada, Ustadz. Ada. Ada. Bisa percaya? Seperti apa bentuknya? Percaya, Ustadz. Bentuknya ya kurang tahu, tapi kalau di laboratorium kan ada caranya sendiri buat ini. Anak ekonomi memang pernah nge-lab? Enggak, kakak saya. Oh, kakak. Ya. Yang lain percaya atau tidak? Ini ada yang akhwat juga kan? Perempuan monggo gak apa-apa. Ada? Percaya? Saya apa? 50-50. Oh, 50-50. Bisa percaya, bisa tidak ya. Kayak wants to be a millionaire ya, 50-50. Kenapa percaya? Saya tanya yang 50 dulu. Ini saat kalau namanya itu emang ada segenting itu gitu. Oke. Kalau yang 50 tidak percayanya? Ada cuma nggak segenting itu. Jadi emang benar-benar ya ada aja, cuma kan kayaknya heboh banget gitu kan. Tapi berarti lebih ke hektikannya ya. Ya ada, tapi ya. santuy lah, kalem lah. Masih bisa kok keluar sholat misalkan. Masih bisa kok keluar untuk shopping misalkan. Ya. Oke, 50-50. Nah, kalau kita melihat merunut ya, kebetulan saya sedang merevisi artikel, saya nulis juga the impact of COVID-19 in perspective of Islamic law. Jadi dampak coronavirus 2019 ini dalam perspektif hukum Islam. Nah, saya baca itu literatur, akhirnya saya buka jurnal-jurnal karena kebetulan jurnal-jurnal yang awalnya tidak open access ya, yang misalkan karena
membayar gitu. Nah ini di era COVID ini jurnal-jurnal yang bahas tentang COVID itu mayoritas sekarang jadi open access. Saya download semua itu dan saya baca. Ya banyak itu risetnya. Nah ternyata sambil baca itu saya menemukan satu paper dan itu memang ditulis orang Indonesia. Dia mau mencari background dari sudut pandang ormas besar Indonesia, Muhammadiyah dan NU, termasuk merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam catatan sejarah itu ada 4 bencana besar, ya, baik bencana alam maupun non alam yang itu terjadi pada masa Islam dahulu. Ya, misalkan banjir bandang di eranya Nabi siapa? Banjir bandang itu. Nabi Nuh. Ya, Noah, ya, Noah flood disaster, gitu kan. Terus kemudian ada penenggelaman, ya, kalau kemarin terjadi di Palu itu ya, itu yang terjadi di kaum Lut, ya. Nah, terus kemudian salah satunya adalah wabah waktu itu, namanya taun. Disebut wabah karena hanya terjadi di satu wilayah, sementara COVID-19 ini kan pandemi, hampir semua negara di dunia kena. Ya saya nggak percaya kok di Korea Utara nggak ada, pasti ya begitu suspek langsung ditembak gitu saja. Ini kan 0 case gitu ya. Nah, pada era taun itu ya, taun ini dipahami oleh para sahabat waktu itu sebagai sebuah bencana yang memang mereka meyakini dengan sangat penuh keimanan bahwa ya ini bencana, ini mungkin ujian dari Allah. Karena beberapa sahabat memang dapat ujian ya, misalkan bahkan Nabi pun dapat ujian. Ayub, Nabi Yunus misalkan, Nabi Isa misalkan. Nah, taun itu waktu itu pada eranya Amr bin As misalkan dipahami dengan cara mereka menjaga jarak yang kita kenal sekarang dengan istilah social distancing. Menjaga jarak. Mereka tidak hanya tinggal di rumah, tetapi mereka mengasingkan diri mereka di gua di gunung-gunung. Jadi tidak hanya satu gunung, karena kontur daerah Mesir dan Jazirah Arab itu padang pasir yang sangat tandus, kering, dan sebagainya. Rasulullah juga dikiaskan menyendirinya di Gua Hira. Kan? Ini banyak gua dan gunung-gunung. Mereka menyendiri, mereka menjaga jarak, dan bahkan ini ada di hadis ya, hadis sahih Bukhari atau Muslim itu ya, tentang pengobatan yang dilakukan dengan cara memasukkannya ke dalam kerongkongan. Ya, cara inilah yang waktu itu konon digunakan untuk mengantisipasi wabah taun. Dan mereka sangat yakin. Meskipun di antara para sahabat juga waktu itu debatable. Kan ada yang tanya, apakah engkau akan menolak takdir Allah, gitu kan? Karena waktu itu ingin mendatangi satu negara, kalau nggak salah Mesir ya. Tetapi di situ sedang ada taun. Kalau sekarang berarti sedang ada misalkan di Surabaya zona merah. Sahabat yang lain bilang, ya ini takdir kami. Takdir kami adalah untuk tidak datang ke daerah yang penuh wabah itu, dan kami pindah ke daerah yang tidak ada wabahnya. Jadi takdir itu bukan diartikan berarti kita ya dalam tanda kutip menjemput atau nyambangi gitu ya, kalau bahasanya orang Jawa, tilik kalau kata Butejo ya, tilik ke tempat yang ada bencananya. Sudah jelas-jelas di sana misalkan banyak preman, terus kita lewat ngajak berantem kayak gitu. Ini sama dengan bunuh diri. Ini bagian dari takdir. Kalau dilihat dari kisah seperti ini gitu ya, kalau di Al-Qur'an yang paling menarik itu kan surat Al-Qasas ya, karena banyak cerita-cerita. Nah, dari kisah ini maka Thaqafah inilah yang membedakan kita harus percaya dengan adanya COVID-19 meskipun tidak kelihatan. Meskipun gejalanya itu, kalau istilahnya kedokteran itu, apa Mi? Asimptomatis dan simptomatis ya. Ada yang gejalanya nampak jelas, dan ada yang gejalanya tidak nampak jelas. Kebetulan istri saya dokter, dan sedang di samping ini ngomong anak-anak. Nanti kalau saya salah, ditanya. Ya, jadi meskipun tidak jelas, kan yang beredar di daerah gitu ya, terutama orang-orang kampung ya, saya juga anak kampung, itu mereka kan bilang, wah didik, diarani corona gitu ya, sakit dikit dibilang corona, cuma mulus-mulus ya, kebanyakan makan sambalnya ayam geprek ke rumah sakit dikatakan corona. Allahu a'lam bishawab. Tentu kita harus yakin bahwa sebenarnya
yang lebih paham itu kan orang yang bekerja di bidang itu, dalam arti dokter, dalam arti rumah sakit punya kompetensi. Maka orang-orang awam itu ya seharusnya kita yang berilmu itu mengabaikan kalau ada yang seperti itu. Kalau sudah divonis COVID ya kita percaya. Sudah ya. Ya mohon maaf, ini kemarin kan saya lihat gara-gara Ronaldo. Yang laki-laki yang ikhwan pasti tahu ya, CR. Cristiano Ronaldo itu kan divonis COVID juga ya. Tadi malam itu kalau nggak salah, mohon maaf sekali lagi. Itu nge-tweet PCR is bullshit. Ya. Jadi karena Ronaldo itu kan positif gara-gara habis tes PCR itu ya, tes swab ya. Terus dia nge-tweet seperti itu. Wah, ini sedang ramai di jagat persepak bolaan dan meme-meme sepak bola itu. Ya, kita sebagai kaidahnya orang beriman, maka kita harus, inilah yang membedakan antara thaqafah Islamiyah dengan ilmu biasa. Karena saya sudah dada-dada karena mengikuti saya. Jadi sebagai orang yang beriman kita harus gitu ya. Kenapa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak punya dalil. Kita tidak punya dasar. Mohon maaf. Mardi Guwowo itu kan psikolog. Kenapa pantas kemudian ngomong bahwa ini nggak valid, ini psikolog ya, psikolog yang kemudian ya psikolog ya. Psikolog yang kemudian masuk ke dunia bisnis. Apalagi jering, SID gitu ya. Mohon maaf. Dia kan musisi, kan? Apakah kemudian mendalami ilmu kedokteran, gitu ya? Nah, termasuk kemarin yang baru-baru ini ditangkap Ikatan Dokter Dunia ya, yang ternyata baru dibentuk bulan ini kalau nggak bulan lalu. Ya, mereka mengklaim bahwa ini seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan ghazul fikir, perang pemikiran. Menjelang akhir zaman, semakin banyak kemudian perang pemikiran seperti ini. Sebelum COVID ini kan lebih banyak diskusi tentang misalkan flat earth, gitu ya, bahwa bumi itu datar. Padahal di Al-Quran jelas-jelas Allah mengatakan dihamparkan itu, hamparan itu kan tidak hanya datar, ya, hamparan itu mengandung makna bahwa bumi ini sangat luas. Dan ada bukti foto dari NASA, astronot gitu ya, yang melihat dari luar angkasa, ya, bumi itu bulat, bukan datar. Nah, ini bagian dari ghazul fikr, termasuk misalkan apakah Israel itu semua Zionis, apakah Yahudi, ini ghazul fikr, termasuk teori-teori tentang teroris dan sebagainya. Nah, agar kita terlepas dari ilmu pengetahuan yang justru menyesatkan kita dan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu ya, naudzubillah min dzalik, maka perlu kita tanamkan pendekatan thaqafah Islamiyah. Thaqafah ini identik dengan ar-ra'yu, pemikiran ya. Pemikiran itu berlandaskan bukan hanya semata-mata pada logika, tetapi keimanan. Ini COVID ini sangat mudah kan sebenarnya. Kalau kita memang yakin dan kita beriman ke Allah, maka kita akan berikhtiar dengan cara apa? Keluar pakai masker, ya, rajin mencuci tangan. Kalau nggak ada cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ini bagian dari thaqafah Islamiyah. Maka orang yang hanya memahaminya secara ilmu pengetahuan tidak akan nyampe itu, tidak akan nyampe tentang hal seperti itu. Nah, landasan iman, landasan pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis inilah yang membedakan ilmu itu bisa benar-benar bermanfaat dan mendekatkan diri. Ya, jadi thaqafah Islamiyah itu tidak boleh disimpan sendiri. Kalau dia paham maka dia sampaikan. Nah, ini sekarang saya sampaikan tentang COVID itu tadi ya. Nanti kita bergeser dikit-dikit bahas yang lain, isu-isu tentang dunia Islam yang lain. Ya. Dan ini kalau di paling bawah itu idealnya model pendidikan kita ini sedikit demi sedikit itu, ya, kalau memang tidak bisa keseluruhan, ya, mengajarkan tentang thaqafah ini. Bukan sekedar ilmu pengetahuan, bukan sekedar mempelajari teorinya Adam Smith misalkan, ya, apalagi Mas Adamnya Inul Daratista, ya. Maka ini dipahami, ya, dipahami dengan keimanan, dengan keyakinan, oh ya ini memang ada korelasinya. Kenapa? Kalau kita memahami itu, kita akan masuk dalam golongan ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di Quran surat Al-Imran ayat 190 Allah bilang, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang liulil albab, bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang mau bukan sekedar mencari ilmu dunia, tetapi mereka bisa mengkorelasikannya. Oh iya benar, ini ada di Al-Quran. Oh iya benar. Ya, misalkan dalam sistem ekonomi gitu kan ya, kita kan harus di Al-Quran itu menolak riba. Ya, wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ustaz, saya kan nggak jurusan ekonomi Islam gitu. Saya kan
ekonomi biasa. Bisa nggak ini? Bisa. Kenapa? Yang jurusan ekonomi Islam aja kadang masih kerja di bank konvensional lagi, sudah jelas-jelas. Berarti apa? Ilmu yang didapat selama ini adalah bukan ilmu tentang thaqafah. Bukan pemahaman yang berdasarkan atas keimanan. Padahal sudah jelas di Al-Quran, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Lalu apa yang membedakan antara thaqafah dengan sains ya? Ini bahasanya sains atau ilmu. Nah, kalau sains itu mereka ada metode-metodenya. Sementara thaqafah di sisi kanan ya, kalau di slide saya sisi sebelah kanan, saya memahaminya sebagai konsep yang dia itu berdasarkan intuisi, intuitif. Bagaimana kemudian Allah melalui perantara malaikat Jibril mengajarkan kepada Muhammad SAW tentang Iqra. Ya Muhammad Iqra, gitu ya. Nah kalau itu dari sudut sains, dari sudut ilmu pengetahuan biasa, lah membaca itu lah gampang kok. Kita itu dari kecil kan diajari calistung, baca, tulis, dan menghitung. Tetapi Allah memberikan taklim, memberikan pelajaran kepada Rasulullah itu melalui malaikat Jibril, Iqra. Kenapa diulang-ulang sama Jibril, Iqra ya Muhammad kalau nggak salah sampai 3 kali ya? Itu bukan karena Nabi Muhammad nggak bisa, tetapi makna Iqra itu sangat filosofis. Filosofis gimana? Bahwa Rasulullah dan kita semua diminta untuk membaca tidak hanya secara tekstual, tetapi membaca secara komprehensif, melihat dari akarnya. Ya, kalau dalam piramida keilmuan, yang paling dasar itu namanya dogmatik, yang tengah itu teoritik. Ya, misalkan Adam Smith, gitu ya, teorinya tentang apa, gitu ya? Itu teori tentang ilmu ekonomi, misalnya, bahwa kita harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sebenarnya. Itu teori. Tetapi yang lebih atas lagi, itu namanya filsafat. Ya, mempelajari keilmuan itu sampai dia tahu mengapanya. Jadi kalau dogmatik itu apa, teori itu bagaimana, nah filsafat itu mengapa? Mengapa ya Adam Smith itu kok sampai nulis seperti ini ya? Bisa jadi dipengaruhi oleh latar belakang saat itu. Bisa jadi dipengaruhi oleh kejiwaannya pribadi, tokohnya itu. Nah, kita kalau sudah paham seperti itu, thaqafah ini. Jadi orang itu tidak asal bicara, dan kaidahnya di Al-Quran jelas, yang tadi saya sebutkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengatakan yang kita tidak tahu dasarnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan hati ya. Kita mau ngomong apa, belum ngomong, tapi di hati sudah ada. Wah, ini nanti diminta. Kemudian yang kedua, yang membedakan dengan ilmu pengetahuan, kalau thaqafah itu dipelajari atas dasar keimanan. Jadi orang belajar ilmu, dia itu yakin, dia itu percaya bahwa dengan keilmuan itu, makanya biasanya saya menulis materi itu, insya Allah selalu berdoa agar Allah buka hidayah. Kenapa? Karena misalkan di kelas, termasuk seperti ini ya, materinya sama, gurunya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Kalau bersama thaqafah karena dia yakin, karena dia memulai dengan bismillah, karena dia yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Maka dia jadi barokah keilmuan. Nah, kemudian yang ketiga misalkan, nah itu ada salah satu adalah tentang filsafat. Ya. Nah, teman-teman mungkin nggak ada mata kuliah filsafat ekonomi atau filsafat akuntansi, ya. Dan sebenarnya filsafat itu bukan ilmu yang apa ya, yang dipelajari secara keilmuan gitu, filsafat ilmu. Tapi harusnya filsafat itu ditanamkan untuk melihat itu tadi, mengapanya. Oh, mengapa ya? Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaannya Nabi Ibrahim sampai menemukan zatnya Allah. Gitu. Oh, mengapa ya Tuhan itu, misalkan ya? Kita juga harus berlandaskan pada keilmuan. Kalau tidak ada keilmuan, maka kita bisa melihat apa yang terjadi pada naudzubillah Stephen Hawking itu. Sampai meninggal dia adalah ateis. Padahal kan penemuannya, risetnya, invensinya itu sangat bagus. Naudzubillah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu, yang ilmu itu mendekatkan kita semakin dekat kepada. Jadi ini yang membedakan antara thaqafah dan sains atau ilmu pengetahuan secara. Jadi wajar misalkan kita temukan, misalkan ya, saya ambil saja salah satu
slogan yang sangat populer ya dari Steve Jobs. Apa slogannya Steve Jobs itu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Stay hungry, stay foolish. Betul, stay hungry, stay foolish. Di Islam nggak boleh, terutama yang stay hungry. Kenapa? Dengan kita terus merasa lapar, maka kita akan jadi pribadi yang serakah. Ya, padahal di Islam kita diajarkan makan saat lapar dan berhenti sebelum kekenyangan. Gitu. Jadi cukupan Islam itu khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan, yang cukup. Ya sudah cukup. Ya, sebenarnya Allah sudah mencontohkan ini, kan tidak ada nih, mohon maaf ya, tidak ada ya. Burung pagi-pagi berangkat nyari makan, sore-sore bawa sekresek gitu ya, dibawa ke sarangnya. Tidak mungkin kan? Yang bawa sekresek, setas itu siapa? Manusia. Iya kan? Menimbun, ya, menumpuk hartanya. Ya. Dan ini berbahaya ya, dijelaskan dalam surat Al-Ma'un itu. Berbahaya, tidak boleh menimbun itu. Kalau stay foolish boleh. Kita merasa menjadi pribadi yang selalu bodoh, menjadi pembelajar itu boleh. Kenapa? Karena Steve Jobs itu tidak dilandasi dengan bagaimana. Dan yang paling penting dari Sakofa ini adalah al-aqidah. Agar menjadi seorang yang mendapatkan ilmu yang barokah, maka akidahnya harus kuat. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil lisan. Iman itu diakatkan dengan hati, ya, diakatkan di hati ini ya. Kalau saudara-saudara saya ini mazhab Syafi'i itu biasanya kan nawaitu shauma ghadin, misalnya kalau mau puasa, usolli kalau mau sholat. Kenapa? Karena itu tadi wa iqrarun bil lisan. Diikrarkan dengan lisan. Bisa berarti harus gitu semua dong. Enggak apa-apa kalau memang hanya diakatkan dengan. Tapi dalam konteks keimanan, dalam konteks akidah, kita harus menunjukkan bahwa kita ini menjadi seorang pribadi muslim. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Orang yang beriman, maka kata-katanya selalu indah, selalu menyenangkan saudaranya. Ya, orang yang beriman tidak cenderung menyakiti saudaranya. Ya, titik-titik ngelokno, ya. Kok ini cek bodohnya sih ya, mohon maaf ya. Kan ada yang seperti itu, tidak boleh. Dan ini yang paling fatal kalau sampai naudzubillah dosennya itu ngomong seperti itu. Ya, dosen itu pengganti orang tua. Naudzubillah sampai dapat seperti itu. Entah itu beliaunya itu memang orang yang tidak paham atau seperti apa. Maka penting untuk mencari guru, dosen yang memang benar-benar ingin mengajarkan thaqafah Islamiyah. Bukan sekedar ilmu pengetahuan. Dosen yang paham bahwa ilmu itu diberikan oleh Allah, ya. Al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu cahaya, wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda ilal asim, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka agar kita mendapatkan ilmu yang bagus, akidah kita juga harus lurus. Jangan sampai tercampur aduk. Anak sekarang itu akidahnya mudah terganggu. Misalkan dengan cara apa? Ada yang namanya line horoskop. Ya, kalau dulu di zaman saya ingat itu di TV itu ada acara gaul atau ada apa ya, hai atau apa gitu ya. Nah itu tiap weekend itu ada pembacaan bintang. Ya, horoskop hari ini, gitu kan? Bintang kamu apa? Gitu. Main apa telepon interaktif. Nah ini membuat akidah kita goyah. Ya, silakan nanti dicek. Termasuk misalkan ketika kita takut ya, alhamdulillah ya. Jangan sampai misalkan kita takut. Ya. Itu di Ketawang gede ada bangunan. Bangunan itu waduh nggak ada orang, waduh ada setannya. Biasanya dipakai uga pada. Ya, kenapa? Kenapa nggak boleh? Kita semata-mata harus meyakini bahwa mereka. Tapi kalau takut ke mereka nggak boleh. Mau sama-sama makhluk kok. Ya. Nah, ini dari beberapa video ustadz-ustadz yang jadi raqi ya, yang jadi seorang peruqyah, kita sudah belajar tentang akidah yang lurus. Salimul aqidah, akidah yang lurus. Jadi untuk menjadi seorang yang akidahnya lurus, maka kita harus selalu merecharge iman kita. Jadi imannya tes kayak HP, kayak gadgetnya. Caranya gimana? Kajian. Kalau nggak bisa online, offline. Lihat lewat YouTube. Aduh, lagi galau nih. Tugas banyak, deadline full gitu. Ya, mau diakui atau tidak kan era pandemi ini tugasnya jauh lebih banyak dibandingkan non pandemi ya kan?
Ya, dosennya malas, ya akhirnya ngasih tugas. Dosennya capek ngasih tugas. Yang capek double-double mahasiswanya, gitu kan? Tidak apa-apa, dinikmati aja. Kalau teman-teman antum semua yakin bahwa, wah bismillah, dengan cara seperti ini Allah akan mengangkat derajat saya. Wah, dengan cara seperti ini Allah akan dekatkan saya ke surga. Maka insya Allah barokah. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata amalun illa salis. Jika seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmin yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Tugas sekarang teman-teman ini enak, belajar. Jangan menyerah. Jangan baper update status, ya Allah, tugas lagi. Jangan. Kenapa Imam Syafi'i pernah bilang, barang siapa yang tidak kuat dengan banyaknya tugas, dengan lelahnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya, sedihnya, gak enak. Bodoh itu. Jadi tidak ada kan di Al-Quran kemudian Allah menaikkan derajat orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang berilmu. Dan ini adalah satu kata terintegrasi ya, saling berkaitan dengan thaqafah Islamiyah. Orang yang ingin akan ilmunya barokah, maka akidahnya juga harus. Ketika ilmu dan akidahnya sudah bagus, maka terciptalah yang namanya kepribadian Islam. Insan kamil, kahsiyah Islam. Seorang pribadi Islam itu seperti apa? Paling tidak seperti background itu. Apa yang teman-teman lihat dari background di slide saya ini? Apa yang dilihat? Pohon. Pohonnya kenapa? Daunnya berguguran. Daunnya berguguran. Bagus nggak? Bagus nggak? Kalau saya enggak. Oh enggak, ya. Ya, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Karena kalau di Jepang, gugurnya bunga-bunga sakura itu kan malah dipakai foto-foto priwet dan sebagainya. Dan bagi yang lain yang misalkan mencintai kebersihan, gitu ya, gugurnya ini, wah ini harus dibersihkan, gitu ya. Kalau di Surabaya ada bunga namanya pohon tabebuya, ya, yang warna kuning-kuning. Kalau ini yang merah. Nah, dari background di slide saya ini, kita bisa mengambil falsafah makalah dalam bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamalin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, tidak berbunga, tidak ngapa-ngapain. Jadi nggak enak. Dia cuma hidup gitu doang, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak enak. Maka jadilah pribadi yang bermanfaat. Pohon itu kan bermanfaat apa? Kalau kita kepanasan berteduh di pohon. Kehujanan, mau pakai jas hujan, mantel hujan, minggir dulu di pohon. Bisa jadi tempat bersarangnya burung. Ya, kalau memang sudah tua, dipotong pohonnya, batangnya jadi kayu. Nah, ya, betul kan? Nah, untuk pohon-pohon tertentu misalkan harganya sangat mahal, jati, sengon dan sebagainya. Ya. Pohon-pohon yang lain misalkan ya bisa diambil untuk minuman, untuk herbal. Nah, paling tidak Allah itu kan sudah menyuruh kita melihat sekeliling. Masa kita kalah sama pohon? Masa keilmuan kita, kebermanfaatan kita itu kalah sama pohon? Maka seorang yang memiliki kepribadian Islami, ya, yang Muslim itu setidaknya dia harus didorong untuk apa? Menanamkan akidah Islam. Akidah dulu. Pertama akidah harus lurus akidahnya. Ya, tidak boleh lagi tercampur aduk misalkan. Ya, termasuk ini ya. Konteks yang baru kita peringati gitu. Teman-teman percaya enggak kalau Rasulullah memperingati hari kelahirannya? Percaya enggak? Bingung Ustaz, bingung. Bingung? Pas. Call the audience. Call friends, ya. Kalau saya tidak pernah menemukan di dalam sirah, ya, di dalam buku-buku sejarah, di dalam buku fikih muamalah, ya, di dalam buku-buku yang bicara tentang syariah, bahkan tidak pernah ada cerita, bahkan di Al-Quran, misalkan tiba-tiba Abu Bakar datang, barakallahu fi umrik ya Rasulullah, tiba-tiba Aisyah membuatkan tepung, gandum, tiba-tiba Ali misalkan datang membawakan kambing guling, Rasulullah itu kan suka kambing muda ya. Ayo selamat ulang tahun Rasulullah. Gitu. Maka saya meyakini Rasulullah itu tidak memperingati hari lahir. Ya, jadi bagian dari akidah. Monggo kalau antum mau percaya silahkan.
Dalilnya juga harus ada. Kalau saya pribadi tidak percaya. Semata-mata kalau memang ada peringatan agar kita bisa meneladani sikap beliau, meneladani sifat beliau. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Dan itu tidak harus menunggu peringatan hari lahir beliau. Setiap waktu kita bisa pelajari. Gitu loh. Menurut saya seperti itu. Loh, Ustaz, terus gimana dong kalau di kampung-kampung ada kemudian makan, tidak masalah. Apa yang salah misalkan dengan zikir-zikir? Yang jadi permasalahan adalah menjadikannya itu sebagai sebuah kewajiban. Kemudian tawasul di situ, gitu ya. Wah, ini dengan cara kita memperingati Rasul, keinginan kita akan dikabul. Itu yang tidak boleh. Kalau sekedar berkumpul zikir itu kan boleh. Karena berkumpul mempelajari Al-Quran, ingat mati, ingat Allah, itu hal yang sebuah yang harus gitu. Yang harus bagi kita. Talabul ilmi itu wajib. Ya, jadi saya termasuk yang nggak percaya, tetapi ya kalau misalkan dikasih itu apa saya makan. Kalau dikasih tanggal ini peringatan Maulid Nabi, kalau di tempat saya itu masak ketan. Jadi ketan kebuli itu ketan dimasak pakai santan, terus kemudian ada serundeng. Dikasih entah itu kuah gulai kambing atau bukan rendang, bandeng goreng. Ya, saya dari daerah Gresik pesisir. Nah, itu biasa, mulutan namanya. Ya. Kemudian kita mengingat bersolawat, itu boleh. Ya, sekali lagi yang menjadi tidak boleh adalah ketika ada embel-embel ibadah-ibadah yang lain yang itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah orang ini akidahnya lurus, maka cara berpikirnya itu dilandasi atas akidah itu, atas keimanan. Ya sama dalam konteks COVID ini. Sama misalkan dalam kita melihat Charlie Hebdo. Bagaimana mungkin kemudian dia ini sudah berulah ya, setahun yang lalu itu. Berulah, dia selalu bikin karikatur. Nah tugas kita apa? Apakah kita hanya diam saja terus karena nggak ngefek? Maka tugas kita yang paling mudah adalah bikin produknya Charlie Hebdo. Jelas enggak? Prancis secara keseluruhan. Ya, Emmanuel Macron itu rupa bahwa ternyata negaranya adalah negara penjajah. Nah, Prancis itu punya banyak koloni di Afrika Utara. Ya, kenapa? Karena dulu mereka menjajah. Napoleon Bonaparte itu ya. Dan mereka lupa, mereka sebenarnya yang disebut teroris. Maka teman-teman kalau untuk memahami ini, silakan baca bukunya Noam Chomsky. Ya. Noam Chomsky itu intelektual dari Amerika Serikat yang dia punya darah Yahudi, tetapi dia itu tidak pro ke Israel dan Zionisme. Hebatnya itu. Jadi dia pernah tinggal di Israel selama beberapa waktu, dan dia meyakini bahwa Israel ini ilegal. Ya. Nah, ya ada yang seperti itu. Maksudnya bukan orang Islam, tapi dia paham. Cuma kan hidayah belum turun. Kalau dia turun, mungkin dia lebih sakofa Islamiyahnya lebih kuat daripada kita. Kuncinya apa? Ya kita lagi-lagi akidah itu harus kita barengi dengan baik. Ini kan sedang ada Ghazul Fikr luar biasa ya, jenggotan, teroris, good looking, radikal, iya kan? Radikal sekali. Jadi saya paling radikal, ya, karena ya saya good looking menurut istri saya ya. Jadi ya gimana lagi? Ya alhamdulillah, gitu kan? Tidak masalah, santai aja. Tidak apa-apa dibilang, wah kamu sok alim, jilbabmu lebar gitu ya. Daripada mereka sok najis misalnya. Ya, ini yang saya selalu ulang-ulang gitu ya. Sudah najis, sok lagi ya. Tidak masalah. Oke, soal. Dan yang terakhir adalah menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam berperilaku, bertingkah laku. Kalau perlu, kalau teman-teman ini ya dalam tulisan, dalam tugas-tugas. Gitu ya. Gimana caranya, Ustaz? Gitu. Ya kalau saya sih, kalau UTS langsung itu saya tulisi Bismillah. Kemudian saya jadikan itu sebagai apa ya, sebagai motivasi bahwa ya Allah semoga engkau mudahkan ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Monggo kita diskusi tentang Prancis, tentang Maulid Nabi, tentang Sakofa Islamiyah, tentang Sahsia Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngomong aja ya, nggak perlu yang apa tulis gitu ya, nanti kelamaan. Monggo. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi udah kita dengerin ya teman-teman ya. Materinya emang sangat luar biasa dan juga Ustadznya tadi luar biasa juga ya. Asik ya dengerinnya ya.
Aku aja sampai kasihkan sih. Saking asiknya gitu Ustadznya membawakan materi. Nah, ini kan ada sisa waktu nih teman-teman. Nah, bisa kita manfaatin nih kalau buat teman-teman yang masih punya pertanyaan ataupun mau didiskusikan gitu. Tadi Ustadznya juga udah bilang, silahkan ayo kita diskusikan gitu. Silahkan nih dari teman-teman langsung on mic aja, langsung berikan pertanyaan ataupun apa gitu yang mau didiskusikan. Silahkan. Ini ada yang raise hand, langsung on mic aja kalau mau ini. Dari Mas Wisam, oke Mas Wisam. Syukran atas kesempatannya. Permisi Ustadz, saya mau tanya, seseorang bisa menjadi percaya, bisa menjadi sakofanya kuat itu kan ada bukti, ada implementasi. Bahkan di sisi lain ada kuatnya penokohan. Masalahnya yang terjadi sekarang ini menurut saya itu terkadang gini, seseorang bisa jadi sakofanya lemah, itu karena hal yang disampaikan benar, tetapi ada pihak-pihak yang menjadikan itu tidak benar. Contohnya ini mungkin agak sensitif. Banyak di antara saudara kita itu yang pada dasarnya, ini berdasarkan pengalaman pribadi, nggak COVID, beneran nggak COVID. Tetapi ketika meninggal, naudzubillah, itu di judge COVID supaya dapat uang sekian gitu. Itu asli itu ada, saya tahu. Nah, itu kan menjadi problematika yang sulit sehingga muncul apa namanya lagi bukti ini gak tenanan ini ya ini. Nah, gimana sih cara kita, cara umat Muslim itu bersinergi gitu, bersatu suara. Soalnya ya seperti itu, ada ketidakadilan sehingga masyarakat juga bingung. Atau contoh yang gampang gini, nah misal ada orang nih akidahnya benar, tapi dia penyampaiannya itu keras, terus apa namanya dia sendiri nggak konsisten. Nah kayak gitu sehingga orang-orang ya memilih yang sing apik ae lah, wong buktine awakmu masih bener akhlake ra bener kok. Nah kayak gitu loh. Gimana Ustaz penyikapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron. Ya, memang benar adanya kalau memang ada praktik seperti itu. Jangankan terkait satu atau dua orang ya, terkait zonasi itu pun ada beberapa yang bilang, oh ini jadi merah, oh ini jadi hijau, ini jadi kuning. Itu juga sangat politis gitu ya. Termasuk sekarang ini kan grafiknya menurun COVID di Indonesia itu kan dikarenakan tesnya dikurangi demi mensukseskan adanya misalkan agenda pilkada tahun 2020 ini di bulan Desember. Gitu. Jadi ini apakah ini sangat politis? Ya mungkin bisa dikatakan sangat politis. Tetapi tugas kita adalah bukan menjadi bagian dari orang-orang yang tidak percaya adanya wabah atau pandemi. Ya, jadi itu kuncinya. Kita harus meyakini bahwa ini ada. Terlepas memang ada kasus yang tidak ada atau ada kasus yang fake gitu ya, yang palsu ya tidak masalah. Tugas kita itu memang meyakini, oh iya, ya ini ada. Ya ikhtiar kita apa? Keluar pakai masker, ya cuci tangan, jaga jarak. Nah itu ikhtiar kita. Kenapa? Kita tidak ingin tertular dan menulari. Sudah gitu saja. Nah ini kaidahnya. Sebagai seorang yang beriman seperti itu. Kita harus belajar dari Amr bin As waktu itu. Karena wabah taun saat itu mematikan sangat banyak sahabat, termasuk salah satu panglima perang yang sangat disayangi ya oleh para sahabat waktu itu, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu meninggal gara-gara taun. Apakah beliau tidak menjaga? Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ini orang yang beriman, orang yang sangat disayangi, orang yang mungkin akhlaknya juga bagus, tapi meninggal juga. Nah, jangan sampai kemudian kita abai gara-gara tahu satu kasus, misalkan karena nila setitik rusak susu sebelanga, gitu. Terus kemudian, walah, goroto ini tak liburan. Gitu. Nah, misalkan teman-teman kalau di Malang, ini ke arah Batu sudah penuh. Ini ke arah puncak di Jakarta sana ke Bogor sudah penuh. Ya, karena apa ya itu tadi? Gara-gara orang-orang seperti itu. Ya, kenapa? Di setiap lembaga intelijen, saya pernah baca CIA dan FBI itu ada namanya Disinformation Unit. Unit khusus yang memang bertugas mengaburkan info. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada yang seperti itu. Nah ini yang dinamakan ghazul fikr. Tugas kita meyakini. Jadi nggak usah ikut-ikutan orang. Wah lagi goro, buktinya iki lho mati. Wosok wong apa cuma dicokot kalau jengking jarine COVID, kan?
dapat uang 100 juta misalkan. Terus kemudian hanya gara-gara kasus itu terus kemudian kita keluar bebas nggak pakai masker, naudzubillah, jangan. Nggak masalah kalau ada orang lain yang seperti itu, tapi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sangat berbahaya kalau memang kita tidak memahami dalam konteks akidah ya. Kenapa? Hanya gara-gara orang ini misalkan pelindat pelintut ya bahasa Jawanya ya. Esok gele sore tempe. Artinya orang ini omongannya bagus tapi akhlaknya nggak bagus misalkan. Kemudian kita mengabaikan omongannya. Ya. Padahal ada kaidah bahwa kita harus melihat substansi dari omongan yang baik itu, bukan orangnya, figurnya. Islam itu baik. Tetapi kalau kita melihat orang-orang Islam, mohon maaf, ya misalkan mencuri, ya membunuh, minum minuman keras, apakah Islamnya yang salah? Bukan. Tapi yang salah adalah orangnya yang belum dapat hidayah misalnya. Jadi tugas kita adalah untuk melihat yang baik ya dan mengambil yang baik, kemudian meninggalkan yang buruk. Kenapa? Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Saya juga yakin tidak kemudian 100% gitu ya. Mufti misalkan muftinya Arab Saudi, syekh siapa, ustadz di Indonesia siapa, kemudian baik terus begitu ketika kita tahu yang nggak baik, halah wong iki ngene tibakno. Kulo elek kesuwen misalnya gitu. Ya enggak boleh. Ya kenapa? Yang kita lihat adalah yang baik itu tadi. Nah, yang buruk kalau ada kesempatan monggo diingatkan, diberikan nasihat yang bagus. Ya, ada etikanya memberi nasihat. Jangan kemudian kita berputus asa dengan meninggalkan orang-orang soleh hanya karena sekali dua kali kita melihat misalkan orang itu berbuat fasik atau ya mungkin dalam kondisi nisyan, lupa, atau dalam kondisi khilaf, dalam kondisi yang ya dia salah yang harus kita ingatkan. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Salahuddin. Apakah sudah menjawab nih dari pertanyaan Mas Wisam? Ya, insya Allah sudah. Secara mau menjawab. Oke, alhamdulillah ya sudah menjawab. Oke, mungkin tadi ada teman yang lainnya yang present ya, Mas Fatur ya? Iya, Kak. Silakan Mas Fatur, kalau ini silakan on mic langsung ditanya. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ustadz izin bertanya. Saya di sini ingin bertanya mengenai pandangan Ustadz. Menurut Ustadz sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menyikapi kasus yang terjadi antara boykot oleh Turki terhadap produk-produk dari Perancis. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, karena terkadang kita sebagai mahasiswa saja, udah nggak bakal ada hasil gitu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, menurut Ustadz sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, khususnya dalam menyikapi hal tersebut dalam konteks akidah tadi, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Iya. Syukran pertanyaannya. Ini sekaligus saya membahas isu-isu global ya yang berkembang juga ya. Nanti suatu saat kita bahas. Saya bukan pakar konspirasi juga. Ya dari literatur kita akan bahas tentang itu juga. Nah, apakah kita harus ikut aksinya Turki dan negara-negara Islam? Ya mereka menghina nabi kita gitu. Kalau perang, kalau selama kita masih ada perbedaan madhab, masih ada egosentris di masing-masing wilayah gitu. Kayaknya susah kalau kita mau mengalahkan Perancis atau perang terbuka. Maka embargo secara ekonomi ini bisa menjadi langkah yang efektif menurut saya. Kalau kita kan kayaknya ya, termasuk saya, nggak mungkin misalkan beli Audi, Peugeot gitu ya, mobil-mobil dari sana gitu ya. Hermes ya, kalau Ari Untung itu kan mana ya, ditaruh di box atau di apa gitu ya, tas-tas istrinya, Vernita Ari itu ditaruh di box gara-gara, ya itu tadi, itu kan made in Prancis gitu. Nah karena dihina langsung ditaruh. Ya saya juga nggak kuat beli itu. Yang kuat kita beli apa? Produk-produk yang ada di sekitar kita, misalkan Danone. Ya Danone itu juga dari Prancis. Maka mulai hari ini kita bisa menghentikan untuk tidak beli Aqua. Oh iya Ustadz, Aqua juga mahal kok. Kajian juga online ya, Ustadznya minum sendiri dari rumah misalkan ya. Teman-teman juga minum sendiri gitu. Nah, kita mulai dari hal yang seperti itu. Boleh, sangat boleh. Termasuk saya pernah mulai kapan ya? Mulai ada berita bahwa Unilever itu pro terhadap LGBT misalkan,
Unilever itu mendukung LGBT, maka sejak saat itu saya tidak mengkonsumsi produk-produknya Unilever. Ya, ini saya tidak sedang kemudian kampanye atau menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Ini bagian dari keimanan kita. Saya sebagai konsumen punya hak dong, punya hak untuk tidak kemudian menggunakan produk itu, masih ada produk yang lain. Jadi saya biasanya kalau beli sabun itu pakai, saya sebut merek ya, Unilever itu Lifebuoy. Nah, saya kemarin ganti itu produknya Kau, Biore. Kenapa? Ya itu tadi, kalau ada syukur-syukur dari misalkan punya saudara kita di Muslimat, HPAI, dan sebagainya. Boleh. Bela beli produk saudara kita Muslim sendiri. Kita berdayakan itu. Iya kan? Kita ini kan selama ini hanya jadi pasar. Misalkan Starbucks. Starbucks kan juga terang-terangan mendukung LGBT. Sementara kan kita sudah punya benchmark sejarah bahwa Allah menenggelamkan kaum Sodomnya Nabi Lut. Gitu kan? Nah, maka kalau seperti itu ya jangan minum di Starbucks. Jangan hanya gara-gara gengsi, apalagi anak rohis, naudzubillah ya. Ya waduh, gengsi, surok di Starbucks. Waduh, naudzubillah ya. Pengennya mendekatkan diri ke Allah, tapi uang yang dibayarkan ke Starbucks digunakan untuk membiayai program-program yang pro LGBT. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terlindung dari hal yang seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus aware dengan media itu agar tahu isu-isunya yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah sudah dijawab nih sama Ustaz Salahuddin Fatih. Dari Mas Fatur sendiri gimana nih? Tanggapannya apakah sudah terjawab atau kurang puas? Terima kasih sudah terjawab. Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya. Satu pertanyaan lagi ya Mas, 3 ya. Biasanya ganjil soalnya. Monggo, satu pertanyaan lagi. Yang akhwat kalau bisa. Baik Ustaz. Monggo, yang teman-teman lain nih. Nah, kata Ustaznya akhwat bisa. Oh, ini ada Ustaz dari Ikhwan lagi. Monggo. Mas Muhammad Abdul Aziz Akbar, silakan Mas Aziz, langsung on-mic saja. Baik, terima kasih Mas Faiz atas waktunya. Izin minta pendapat sedikit Ustadz, apabila ada orang tua yang bekerja di bidang-bidang kayak yang berkaitan sama yang milik Prancis kayak gitu, gimana Ustadz ya pendapatnya? Terus berat juga kan Ustadz, karena tiba-tiba kan baru ada statement Prancis kayak gitu. Itu gimana ya? Terima kasih. Ini sebenarnya yang cocok jawab pertanyaan seperti ini nih Ustadz Jalal ya. Ustadz Jalal itu kaprodinya S2 di UIN dan beliau memang pakarnya ekonomi syariah ya. Ustadz Jalaluddin. Kalau ada yang seperti itu memang agak susah ya. Ini termasuk kalau teman-teman melihat akun-akun misal Xbank Indonesia ya, Xbank, terus kemudian akunnya Ustadz Zaim Saidi dan sebagainya tentang ya kita haram kerja di bank, kita kemudian nggak boleh menggunakan uang kertas, kita harusnya pakai dinar, dirham, emas, perak itu kan. Ini agak sama konteksnya dengan seperti itu. Lalu bagaimana gitu kan? Ikhtiar kita memang kalau memang ada alternatif lain, monggo. Gimana Ustadz? Resign. Ya misalkan. Nah ini orang tua saya Ustadz, kan nanti jadi darah untuk saya. Nah itu bahayanya kan itu. Jadi darah. Jadi saya kalau kerja itu insya Allah kalau gaji itu saya doakan. Biar barokah ke anak istri saya. Gitu ya. Kita itu kan cuma nyari barokah ya. Bukan sekedar rumah 5, mobil, Lamborghini, Aventador, dan sebagainya. Tapi ternyata sakit-sakitan. Ya, ini kan nggak barokah berarti. Tapi ternyata anaknya berantem, terus dikit-dikit nyambangi kantor polisi, kena narkoba, dan sebagainya. Nah, biar ini jadi barokah, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, maka kalau bisa memang cari alternatif yang lain. Ya, waduh, bapak saya ini jadi manajer area Indonesia Timur di Unilever, Ustadz. Gimana Ustadz gitu? Kalau mau resign ya gimana? Ya, selama memang masih belum ada alternatif dan belum yakin, dan setan akan selalu ya, wis dek kuno ae penak dapat fasilitas gitu kan. Setan akan selalu. Kalau memang belum ada, ya semoga Allah ampuni, Allah maafkan dosa-dosa kita gitu. Tapi kalau memang ada alternatif dan bisa misalkan, wah ini ada pekerjaan yang lebih halal, saya mau jualan mie ayam misalkan, lebih halal insyaallah bismillah, maka tafadhol. Ya, tafadhol. Jadi saya doakan semoga segera ada alternatif yang lain, termasuk yang di bank ya. Ini saya wanti-wanti teman-teman yang di FEB itu, hati-hati jangan sampai teman-teman mendukung bank-bank konvensional itu, karena mereka jelas praktek ribanya. Allahu a'lam bishawab.
Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan Mas Muhammad Abdul Aziz Akbar tadi. Ini ada waktu nih sebenarnya Ustaz, masih ada sisa waktu. Sini dari Mas Lutfi nih udah raise hand. Mungkin By chat ya, by chat ya. Saya soalnya sudah ditunggu sama teman-teman S3. Saya sedang kuliah S3. Nah, ini teman-teman ada kumpul. Saya sudah di WA dari tadi. Saya mohon maaf, nanti bisa by chat. Ini saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti tafadhol nomor saya di-share ke teman-teman untuk tanya. Ya, saya harus perjalanan ke UIN ini karena pertemuannya luring. Jadi di UIN Sardu, dekatnya Sardu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah